di mana dalam platform ini user atau developer dapat membuat bot menggunakan kata flow atau kata CLI. Kemudian yang kedua dapat mendeploy dan menghubungkan bot dengan messaging service seperti WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, dan maupun Live Agent. Kemudian yang ketiga yaitu membuat dan mentrain Natural Language Understanding Models menggunakan NLU yang sebelumnya sudah dapat disinggung di sesi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu monitor percakapan antara bot dengan user menggunakan bot analytics. Di sini kata CLI seperti yang udah kita ketahui, CLI itu kan sebuah tools ya. Jadi kata CLI ini tools yang dibuat oleh kata untuk membuat bot menggunakan kata markup language, di mana tool ini dapat membantu developer dalam memanage botnya menggunakan command line ataupun shell dari berbagai operating system. Kata CLI di sini sendiri menggunakan base YAML base language, di mana default dari file yang dibaca yaitu bot.yml. Jadi untuk deskripsi dan juga dokumentasi lengkapnya nanti ada di GitHub kata AI di repository kata CLI. Di slide ke depan bakal ada link. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan kata CLI, yaitu komen kata init. Jadi kata init ini berfungsi untuk menginitialize project baru yang ingin kita buat. Contoh komennya kata init bot dash workshop. Nah, nanti dari komen ini akan menghasilkan file seperti gambar di samping. Jadi dipastikan terlebih dahulu kita udah menginstal kata CLI-nya menggunakan command npm install -g kata CLI. Nah, nanti ketika sudah terinstall bisa mencobanya tuh nyoba untuk buat project baru menggunakan command kata intin. Nah, struktur dari default filenya seperti gambar tadi samping dengan file bernama bot.yml, di mana ada variabel skema, name, dash itu deskripsi, kemudian name-nya bot workshop sesuai sama komen yang udah kita buat tadi. Kemudian terdapat flow default atau berupa single flow yaitu hello, di mana ini akan flow ini akan tergenerate secara default ya. Jadi default filenya seperti ini. Kemudian juga terdapat 3 state yaitu init, grid, dan juga others. Untuk penjelasan masing-masing dari elemennya akan dijelaskan selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, untuk penggunaan komen yang biasa kita pakai ketika mendevelop bot biasanya yaitu ada kata login untuk login menggunakan kata platform. Jadi sebelum kita menggunakan kata CLI ini kita juga harus dipastiin untuk membuat akun terlebih dahulu di kata platform. Kemudian kita login menggunakan kredensial itu, biasanya username password. Jadi kita masukin username password di CLI-nya. Kemudian selanjutnya ada kata init untuk menginitialize botnya, bot yang ingin kita buat. Kemudian kita biasa pakai juga kata select project. Jadi misalnya di dalam satu tim akun kata platform itu kita memiliki beberapa project. Jadi kita bisa pilih project mana yang ingin kita develop saat ini gitu. Jadi bisa menggunakan komen tersebut.
Terus juga kita biasa pakai kata list project untuk ngelihat project-project terbaru yang kita miliki. Terus ada juga kata switch team. Misalnya di akun kita itu di-invite di beberapa tim project itu, kita bisa pilih mau tim masuk tim yang mana untuk lihat project di tim tersebut. Kemudian ada kata pull dan kata push. Jadi ini seperti basic penggunaan versioning seperti Git. Jadi ini kata pull kita untuk mendapatkan update dari bot sesuai dengan versi terakhir yang ada di kata platform. Kemudian kata push kita gunakan untuk mengirim revisi terbaru yang sudah kita buat dari file lokal kita ke kata platform. Nah, untuk link GitHub kata CLI-nya ada di sini. Nah, ini merupakan workflow dari penggunaan kata CLI. Namun yang biasa kita pakai itu yang paling atas saja, karena dua di bawah yaitu deploy project to new environment sama existing environment ini kita lebih banyak menggunakan di kata platform karena effortnya lebih simple dan juga UI-nya lebih bagus, karena dua workflow ini juga jarang kita lakukan gitu, tidak seintens dengan workflow yang pertama, yaitu develop existing project. Jadi yang pertama di develop existing project itu kita login terlebih dahulu menggunakan kredensial username password, kemudian kita select project, kemudian kita tulis komen kata pull. Nah, nantinya kata pull ini akan mengupdate bot.yml sesuai dengan versi terakhir yang ada di kata platform. Kemudian ketika kita sudah melakukan revisi terhadap bot tersebut, kita bisa melakukan push dengan menggunakan komen kata push. Nah, ini merupakan penjelasan dari masing-masing variabel di bot YML tadi. Jadi ada di kata platform itu ada yang namanya intent. Nah, intent ini berfungsi untuk mengenali input dari user. Sebagai contoh, kita bisa lihat di gambar di samping, yaitu terdapat intent, kemudian nah itu ada list intent yang terdapat pada kata .yml, yaitu ada intent daftar dan name intent. Pada intent daftar terdapat kita menggunakan tipe teks karena kita ingin membaca input user, yaitu inputan berupa teks. Jadi kita menggunakan tipenya teks, kemudian inisialnya true. Itu berarti intent daftar ini merupakan intent pertama yang akan dibaca, akan ditemui oleh user gitu. Jadi kita set true, kemudian fallback-nya false. Kemudian untuk condition di sini kita bisa set, yaitu ini opsional sebenarnya, kita bisa set bisa enggak. Jadi kalau kita misalnya perlu kondisi, jadi nanti intent ini akan menjembatani antara masing-masing state gitu. Jadi kita bisa diisi kondisi juga, misalnya konten sama dengan daftar, itu berarti input teks dari user jika sama dengan daftar, maka intent tersebut akan dipanggil seperti itu. Kemudian di name intent sama seperti yang di atas, cuman dia inisialnya itu false karena bukan merupakan intent pertama. Selanjutnya di sini ada classifier. Jadi classifier itu ketika intent tersebut menggunakan seperti keyword, semacam keyword atau
atau teks spesifik yang ingin dikenali seperti itu. Nah, di sini sebagai contohnya kita sudah membuat NLU supermodel gitu. Sekarang kita tinggal panggil yaitu NLU supermodel terus match person itu berarti di dalam NLU supermodel terdapat main keyword yaitu person. Nah, jadi kita perlu menginisialisasi juga main keyword yang mana yang ingin kita pakai, yang ingin dibaca di name intent tersebut. Kemudian attributes. Nah, attributes ini digunakan ketika kita ingin melakukan mapping dari intent yang telah dibaca. Jadi kita bisa membuat attributes, terus person ini bisa diganti menjadi variabel yang diinginkan, kemudian NLU-nya sesuai sama classifier-nya, dan juga path-nya sama seperti match, seperti itu. Nah, selanjutnya ada state. Nah, state di sini merupakan bisa dibilang tahapan dari sebuah percakapan di bot gitu. Jadi sebelum ketika user mengirim pesan gitu akan masuk ke state. Nah, ini bisa dilihat untuk best practice dari pembuatan state melalui kata platform itu biasanya kita menggunakan state init di awal. Jadi itu inisialnya true karena itu merupakan state yang pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membuat state selanjutnya yang akan dituju seperti itu. Bisa dilihat di kata .yml itu state-nya itu ada dua, yaitu init dan asName. Nah, init transition-nya itu ke asName. Jadi transition itu merupakan fungsi di mana dari init itu akan state selanjutnya yaitu asName gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, bot itu kan biasanya dia terstruktur gitu, ada alurnya. Nah, jadi alurnya itu didefinisikan di transition itu, dia mau kemana, setelah ini mau kemana gitu, didefinisiin di transition. Sebagai bisa dilihat di state init itu, transitionnya ke asName, jika condition intentnya itu terpenuhi gitu. Jadi intent sama dengan intent daftar, seperti yang udah dibuat sebelumnya. Jadi kalau ingat yang tadi itu di intent daftar itu kita buat conditionnya itu sama dengan daftar gitu. Jadi ketika user mengetik daftar, maka dia bot akan masuk ke init terlebih dahulu, kemudian selanjutnya akan transisi ke state asName seperti itu. Kemudian di state asName transition seperti biasa kita buat transition lagi karena ini bukan merupakan akhir dari state yang ingin kita buat. Jadi kita harus buat setelah state asName ini kita mau kemana lagi gitu. Alur flow-nya mau kemana? Alur percakapannya mau kemana lagi gitu. Jadi kita harus definisiin lagi. Sebagai contoh di sini dia transisi ke ask phone number gitu. Jadi transition ask phone number, conditionnya. Jadi ketika transisi ini akan terjadi jika kondisi intentnya terpenuhi gitu. Di sini contohnya intent sama dengan name intent gitu. Jadi ketika udah terpenuhi nanti dia akan masuk ke ask phone number. Nah, di sini ada tambahan berupa atribut mapping. Nah, mapping di sini biasanya digunakan untuk ketika kita ingin menyimpan input dari user dan akan kita return nantinya berupa respon dari bot di state selanjutnya. Nah, jadi kita perlu menampungnya di dalam variabel suatu variabel. Sebagai contoh, kalau di sini data.name titik 2 attributes.person. Nah, attributes.person ini didapat dari struktur name intent yang udah kita buat. Nah, ini seperti ini attributes.person.
Kemudian di setiap state itu terdapat action. Jadi untuk state berupa state initial ataupun end state nantinya itu untuk initial, untuk state berupa initial itu dia tidak memerlukan action, namun untuk state yang bukan merupakan initial harus memiliki action atau respon yang akan dikirim dari bot ke user seperti itu. Jadi di sini contoh actionnya itu action as name. Nah, ini untuk bagian action. Jadi di kata platform sendiri kita bisa menginputkan action nanti di bagian state. Jadi kita bisa memilih action mana yang ingin kita pakai jika kita udah pernah menambahkannya di project tersebut. Jika belum, kita bisa mengklik tanda tambah dan juga menginputkan respon apa yang ingin kita munculkan. Untuk di .yml-nya sendiri, strukturnya ada di bagian state, seperti sudah saya katakan sebelumnya, di mana cukup mendefinisikan action, kemudian titik 2, nama dari action yang sudah kita buat, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada method. Jadi method ini digunakan untuk case di mana memerlukan logic yang cukup ribet gitu. Jadi dia itu perlu logical berupa misalnya untuk menentukan jam buka dari agent gitu. Nah, itu kita biasanya memakai fungsi method ini untuk menginputkan dari mulai simple sampai advance code JavaScript. Jadi kita buatnya di method ini. Nah, agar lebih memahami, jadi mungkin sekarang aku akan demoin cara buat simple botnya. Jadi di sini botnya terdiri dari 4 state, yaitu greeting, kemudian menanyakan nama, menanyakan nomor HP, kemudian setelah itu akan dimunculkan recap-nya oleh bot, kemudian ke buy atau ke end state seperti itu. Jadi untuk yang di kolom merah ini aku akan buat state-nya di kata platform, kemudian yang di kuning ini aku akan buat di kata CLI. Nah, ini merupakan dashboard dari kata platformnya. Jadi sebelumnya aku udah buat project, yaitu workshop 2022 ini. Nah, jadi ketika kita udah buat project baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi udah dibuatin
default flow defaultnya, yaitu namanya default, di mana isinya state init dan juga default intent. Nah, yang selanjutnya kan kita pengen buat simple bot tuh yang di mana dia itu menanyakan nama sama phone number. Nah, jadi kita perlu buat flow baru. Jadi misalnya register, terus kita yang dicentang itu bagian aktifnya aja. Nah, selanjutnya kita mulai buat state-nya. Kita buat state, pastiin kita klik di flow register dulu, terus kita buat state. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, best practice-nya itu biasanya kita buat init state dulu di flow. Jadi kita buat initial state, kemudian selanjutnya kita buat greeting state. Jadi di state ini akan memunculkan teks greeting gitu. Misalnya, halo selamat pagi atau selamat datang di register bot itu. Jadi untuk initial state sama end state-nya nggak usah dicentang karena ini bukan state pertama dan terakhir. Terus kita add action, kemudian tambahkan action baru. Nah, karena sebelumnya kita belum ada membuat action di project ini, jadi kita harus buat action dulu. Nah, untuk action di sini ada banyak, yaitu ada text, button, carousel, image, dan juga replay button, list message. Itu ada beberapa action yang hanya support di beberapa aplikasi messaging gitu, jadi harus define, harus dibaca terlebih dahulu di dokumentasi kata untuk penggunaan actionnya. Kalau misalnya kayak replay button gitu, di sini kan logonya hanya untuk WhatsApp gitu. Kalau di Instagram nggak bakal jalan gitu dengan kode yang sama. Jadi untuk yang general di sini seperti text, image, button itu bisa jalan. Jadi ini kita mau buat teks aja. Terus greeting name. Nah, greeting name ini bebas sih, kita mau namain apa aja, tapi biar gampang gitu kita isiin akhiran teks aja. Jadi greeting text, kemudian condition ini opsional. Jadi condition ini misalnya nih kita respon untuk, misalnya dia responnya misalnya untuk pengirim dengan gender wanita gitu, responsnya beda gitu, hi ladies gitu misalnya. Nah, bisa di define menggunakan condition di sini. Jadi karena kita belum perlu, jadi nggak usah diisi. Kemudian kita isi text response-nya. Text response-nya, halo selamat datang di register action. Oh ya, kan karena dia setelah ngasih greetings itu langsung diminta untuk menanyakan nama, jadi actionnya bisa kita jadiin satu state aja. Jadi kita tambah lagi, kita buat as name text, silakan. Nah, kalau udah actionnya udah semua, kita tinggal create. Nah, ini akan muncul shape untuk greeting. Nah, selanjutnya dari init ke greeting ini kita harus sambungin nih. Jadi di sini kita perlu untuk nangkep input dari user. Misalnya kita ingin menspesifik input dari user yang bisa dibaca oleh bot gitu. Nah, jadi kita buat NLU-nya terlebih dahulu. Misalnya greet
greeting. NLU type kita buat keyword. Jadi untuk NLU keyword ini nantinya misalnya hi, hello atau pagi gitu nanti bakal dibaca oleh botnya gitu. Ini add keyword. Nah, main ini bebas sih apa aja. Namanya bebas. Yang penting di sini keyword variation. Nah, di keyword variation ini merupakan list keyword yang dapat dibaca oleh bot di intent greeting ini, di greeting ya benar, di intent greeting ini. Jadi misalnya hi, terus hello, halo, buat 4 aja ya. Nah, terus di sini ada opsi case sensitive sama exact matching. Nah, untuk case sensitive ini, ketika kita centang, maka input dari user, misalnya dia nulisnya hi nih, tapi dia pakai huruf besar semua, maka dia nggak akan dibaca sama botnya. Karena kita list keywordnya itu menggunakan huruf kecil. Nah, jadi kita matiin aja, jadi walaupun user nulisnya huruf besar tetap akan bisa dibaca. Terus exact matching ini berarti input user itu harus sama persis dengan list keyword yang kita pakai. Misalnya dia nulisnya hi terus spasi bla 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 gitu. Kalau kita centang ini exact message-nya, exact matching-nya kita on-in, maka dia nggak akan bisa dibaca sama botnya. Jadi kita off-in aja dua-duanya. Terus create. Nah, selanjutnya kita buat intent. Kita buat intent namanya greeting intent. Nah, ini karena dia merupakan intent pertama kali, jadi kita centang as initialnya. Terus intent type-nya kita pilih teks karena di sini kita akan membaca input user berupa teks. Jika input user itu berupa data itu misalnya dia ngirim lokasi. Nah, itu intentnya bisa baca menggunakan tipe data. Tapi karena ini kita ingin baca teks, jadi kita definisiin type-nya itu teks. Terus kita tambah di sini identifier-nya menggunakan NLU yang udah kita buat tadi. Nah, karena kita tadi NLU-nya tuh hanya memiliki satu main keyword, jadi ini bisa dikosongin. Tapi kalau misalnya banyak gitu, terus kita mau spesifikin satu intent ini untuk satu spesifik main keyword, bisa ditambahin di sini namanya, sesuai sama yang didefinisiin di NLU. Terus kita create. Nah, sekarang kita bisa sambungin nih. Kita cara buat transitionnya tadi kan aku dapat mention kalau bot itu kan harus ada harus alur gitu, ada alurnya gitu. Nah, jadi kita harus buat transition biar dia botnya setelah dari init itu masuk ke greeting state untuk munculin action yang udah kita buat tadi. Ini disambungin set. Nah, terus akan muncul tab create transition ini. Nah, kita harus buat transition di mana dia itu memenuhi logic di greeting intent. Nah, gitu dong. Kita klik. Nah, kalau kita mau nyoba nih, kan kita udah buat nih, harusnya ketika kita ngetik hi bakal muncul kan action yang udah kita definisiin di greeting. Maka kita klik publish dulu, misalnya greeting update publish. Nah, sekarang untuk memudahkan developer untuk melakukan testing itu, di Kata Platform kita nyediain
semacam emulator gitu. Jadi kita bisa ngetes flow-nya, flow yang udah kita buat gitu. Nah, ini dia udah mau masuk ke state greeting berarti karena udah muncul kan. Nah, jika coba kita kirim message yang nggak sesuai sama keyword yang kita pakai, misalnya pagi. Nah, dia akan masuk ke state default. Jadi maaf saya belum mengerti ini, ada di state default ini. Di sini, saya don't understand. Nah, di sini. Ada di flow ini. Nah, udah. Sekarang kita lanjut lagi dari greeting, terus nanya nama, ke step nanya nomor HP. Berarti ask phone. Ask phone. Seperti biasa, nggak usah dicentang initial state sama end state-nya. Terus kita buat action baru, text, action name-nya ask phone text. Condition-nya dikosongin aja. Terus add variant. Nah, text response-nya itu, misalnya kita isi masukkan nomor handphone Anda. Create action. Nah, sekarang kalau udah muncul gitu actionnya, kita klik create. Nah, ini kita pindahin ke sini biar enak bacanya. Nah, terus sekarang kita perlu nih nyambungin dari greeting ke ask phone. Nah, kita harus buat intent lagi untuk nangkap itu. Kita buat intent baru, namanya name intent. Intent type-nya text. Condition. Nah, misalnya kita mau pakai condition nih, biar dia cuman bisa lanjut ke stage selanjutnya jika nama usernya siapa. Misalnya Dinda gitu. Bisa buat Dinda. Nah, kalau kita pakai kata platform itu untuk kita nyocokin antara user input sama kondisi yang ingin kita buat di intent itu cukup tulis variabel konten ini sama dengan Dinda gitu. Oke. Kita coba create. Terus ketika udah kita buat intentnya, sekarang tinggal kita sambungin. Kita buat transition. Kita buat transition intent sama dengan intent yang tadi dibuat terakhir. Nah, di sini kan kita nanti di rekap itu ada nampilin tuh nama sama nomor HP. Nah, di sini kita harus buat mapping biar bisa di return nantinya di respon di state selanjutnya. Nah, kita bisa tambah mapping, key-nya misalnya context.name untuk penulisan key untuk mapping ini, kalau best practice-nya seperti ini, jadi context.name, tapi bisa juga diganti jadi data.name gitu. Biasanya kita pakai dua itu sih. Terus value-nya konten agar dia dapat input yang dikirim oleh user. Transition mapping. Udah create. Nah, sekarang coba lagi publish, update ask phone. Hai. Nah, masukkan nama. Tadi kita kan buat kondisi dia kalau
nulis Dinda, baru masuk ke state selanjutnya ke Asphone. Coba kita, nah ini sekarang dia udah masuk ke state Asphone ini. Kalau kita misalnya misalnya kita masukin namanya bukan Dinda nih, misalnya Fadil gitu. Nah, dia masuk ke fallback tadi, bukan masuk ke flow Asphone. Karena kita udah buat conditionnya, yaitu kontennya sama dengan Dinda. Gitu. Oke, selanjutnya setelah ini kita buat recap. Kita buat state recap dulu. Oh ya, untuk state recapnya nanti kita buat pakai CLI. Jadi untuk stepnya kita cukupin sampai sini aja. Tapi kita bisa buat gini sih, NLU-nya di sini sama intentnya. Nah, kan untuk misalnya kita nomor HP itu kan sebenarnya ada format common-nya ya. Terus apa? Jadi kita untuk meminimalisir kesalahan user, jadi kita bisa tentuin format yang kayak gimana yang bisa di input oleh user gitu. Nah, jadi kita buat di sini NLU-nya phone, terus kita pakai regex, NLU type-nya regex, jadi terus kita tinggal copy regex yang kita udah buat. Misalnya kayak ini kan regexnya ini untuk ngecek dia itu nomornya apakah udah berawalan 08 atau 62 seperti itu, terus apakah udah semuanya angka kayak gitu. Jadi itu validasi input user sih, jadi lebih meminimalisir data yang data salah dari user. Jadi kita tinggal create, terus kita buat intentnya juga di sini yang nanti bakal dipakai untuk nyambungin antara Asphone dengan Recap. Jadi kita buat phone intent, terus intent type-nya text. Nah, kita kan tadi pakai NLU tuh, jadi kita definisiin di sini phone, match-nya nggak usah diisi karena cuma satu. Terus sudah kita klik. Nah, sekarang kita publish dulu biar ke upload di kata platform. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau download filenya biar kita buatnya di Visual Studio Code atau editor code lainnya, kita bisa buka di revision list. Nah, ini kita kelihatan untuk datetime kapan kita melakukan publish terakhir gitu. Jadi kita pakai yang paling baru, yang paling atas. Kita details, kemudian ini udah dicek change log-nya, udah sama seperti yang terakhir kita ubah. Terus kita download YAML-nya. Nah, setelah di-download, tinggal kita buka ke kode editornya. Nah, kita udah copy ke directory yang kita inginin. Terus ini karena aku tadi udah sering download dengan nama yang sama, jadi kita ubah jadi bot.yml sesuai sama
penjelasan di kata CLI. Terus kita buka editor. Nah, terus ini adalah hasil bot dalam bentuk YAML yang udah kita buat dari kata platform tadi. Nah, ini yang terakhir kita buat yaitu state as phone. Nah, ini belum kita lanjutin. Nah, sekarang kita lanjutin ini. Yang pertama, kita buat state dulu, namanya recap. Terus, karena ini akan jadi state terakhir, jadi kita end sama dengan true. Terus, action. Nah, untuk best practice, ketika kita buat dari menggunakan CLI ini, kita jika menggunakan multi action gini, satu state punya banyak action, kita bisa buat seperti ini. Jadi name dash spasi name, terus nama actionnya apa. Nah, jadi kita buat namanya aja dulu, nanti terakhir kita buat action di kolom, di bagian actions. By text. Nah, ini recap udah kita buat. Sekarang kita buat transisi dari asphone, dari state asphone ke recap. Jadi recap, terus condition, sama dengan condition, data, intent, sama dengan tadi kita udah buat intent. Nah, ini pun intent ini yang dia menggunakan classifier NLU. Jadi kita bisa panggil aja langsung di sini. Pun intent. Terus kita mapping juga nomor HP-nya biar bisa di return di recap text. Jadi ini konteks phone dengan konteks.phone sama konten. Nah, setelah kita mapping, sekarang kita buat yang belum kita buat yaitu recap text sama by text-nya di bagian action. Jadi kita sekarang buat recap text, terus options, terus text. Nah, untuk best practice-nya juga kalau kita pakai pakainya itu pakai kata CLI itu kita bisa buat teksnya itu pakai enter secara langsung. Misalnya kita buat inline itu kita harus pakai backslash n gitu untuk enter. Jadi kalau misalnya kita pakai kayak gini, kita bisa langsung aja tulis pakai enter biasa. Jadi nanti otomatis dibaca gitu. Ini recap data. Nah, untuk manggil variabel yang sudah mapping di transition tadi, kita tinggal panggil aja. Nah, ini kan konteks name, terus kita konteks phone. Nah, kita tinggal panggil, kita buat dolar dulu, terus kurung buka kurung tutup, terus tinggal kita panggil sesuai sama variabel. Nah, terus phone. Nah, udah. Selanjutnya kita buat by text-nya. By text. Type text.
Terima kasih. Udah. Nah, udah semua. Jadi actionnya udah kita buat. Terus recapnya merupakan akhir step. Jadi kita set n-nya sama dengan true. Terus ini transition dari phone ke recap juga udah. Pakai code 10. Jadi sekarang kita buka terminal. Nah, di sini kita akan menggunakan komen-komen yang ada di kata CLI. Jadi yang pertama kita bisa kata login dulu. Kita masukin username yang ada di kata platform. Passwordnya. Nah, ini kalau udah login berhasil, jadi ada pemberitahuannya juga. Terus sekarang kita kata select project. Oke, kata switch tipnya belum dirubah. Kita kata switch team. Kata workshop. Nah, kita ada switch team ke kata workshop, terus kata select project, workshop 22. Nah, sekarang kita tinggal kata push. Nah, ini jika code kita nggak ada syntax error atau error-error lain, misalnya kita pakai di action tapi actionnya nggak didefinisiin gitu, maka dia akan muncul notif kayak gini, update board, terus nama projectnya apa, terus revision code-nya apa, kayak gitu. Jadi sekarang kita cek aja di kata platform. Kita refresh aja. Nah, di sini dia udah muncul state untuk recap-nya. Kayak gitu. Berarti kodenya udah berhasil di-push juga. Ini di sini juga revision-nya kita cocokin juga di 1B0C. Nah, ini sama juga. Berarti udah berhasil ke-push ke kata platform. Sekarang kita tinggal tes aja. Hai, Dinda, HP, nah, ini dia setelah input nomor HP, dia bakal di return recapnya itu kan, nama Dinda terus phone-nya sesuai sama inputan dari user ini. Untuk di emulator di sini belum support untuk formatting message yang persis sama dengan kayak di WhatsApp atau di Instagram gitu, jadi dia masih jadi satu inline gitu. Tapi kalau misalnya udah diintegrate ke apa kayak WhatsApp, Messenger atau Telegram gitu, udah kelihatan dia enternya. Jadi itu aja sih, mungkin nanti di deploy-nya itu bakal dijelasin di sesinya Mas Fadil ya. Jadi sekian dari aku demonya. Terima kasih. Oke, thank you, Tri. Untuk sesi ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu kah? Belum ada kayaknya, jadi aku lanjut aja ya.
Oke, selamat siang teman-teman partner. Perkenalkan, aku Fadil sebagai bot builder juga di Kata. Jadi aku akan lanjutin materi yang tadi udah sampai sama Tri. Kita akan masuk ke Kata CMS. Jadi Kata CMS itu apa? CMS itu ya kependekan dari Content Management Studio. Yang mana ini satu produk yang di-provide sama Kata yang memungkinkan di sebuah project itu kita bisa update konten dari project tersebut, update copywriting dalam artiannya, yang mana tidak perlu user yang ngerti tag gitu. Jadi biasanya kita punya satu project yang ada tim marketingnya atau ya mungkin tim marketing yang gampangnya, dan tim marketing ini mau ikut bantu untuk kontennya gitu, untuk bantu untuk update konten. Nah, kita bisa bikinin si CMS ini nih, dibuat kita tambahin CMS ini, jadi nanti kita akan dapat satu dashboard gitu, satu dashboard untuk update kontennya di sana, sehingga tim marketing tersebut tidak perlu hands on dengan email seperti tadi yang dijelasin sama Tri. Dan keuntungannya juga tidak perlu update dari sisi chatbot ya, karena kalau kita ubahnya langsung gitu ya ke emailnya atau ke Kata platformnya, kita kan perlu publish, kita nanti perlu redeploy lagi, kita perlu update versionnya dengan versi yang terakhir. Kalau kita pakai Kata CMS ini, kita cukup update via CMS, habis itu kita save dari CMS, itu tanpa perlu update deployment, harusnya kontennya pun akan terupdate. Jadi seperti itu. Ini penjelasannya sih. CMS ini sudah aku jelasin. Ini ada elemen di dalam Kata CMS. Sebenarnya ada beberapa selain teks dan teks area ini, tapi yang commonly kita pakai ini dua ini sebenarnya, teks dan teks area. Bedanya apa sih? Kalau ya teks itu cuma untuk satu line aja, tapi kalau teks area itu kita bisa bikin paragraf, jadi kita bisa bikin new line gitu. Dan dari kita sih prefer untuk pakai teks area, walaupun nanti copywritingnya cuma satu line gitu, karena mengantisipasi aja nanti ke depannya mungkin ketika mau diupdate lebih panjang gitu copywritingnya, jadi kita nggak perlu nyentuh lagi si botnya gitu. Next, how to create CMS. Oke, jadi how to create CMS ini masih di page yang sama tadi, Kata platform ya, Kata platform. Di situ ada menu CMS, terus di situ setelah kita masuk situ ada menu page namanya. Jadi page ini lebih seperti apa ya Pak? Nanti di sini ada pengklasifikasian gitu sih, jadi pengelompokan. Contoh di gambar ada general, ada menu gitu ya. Kalau yang general, nanti di dalam general ini kita bisa bikin form ya. Setelah kita bikin page, kita bikin form. Di dalam general kita bisa bikin formnya closing, fallback, handover gitu ya, welcome message gitu. Ya, yang kira-kira sifatnya general kita satu kelompokkan ke dalam page general. Gitu juga nanti misalnya kita punya produk baju misalkan, kita punya produk baju, oke ini baju merek A, merek B, merek C, kita satuin ke dalam page baju misalkan. Terus di dalam setelah tadi bikin page, terus kita bikin formnya gitu ya, kita masuk nih ke dalam formnya salah satunya, misal ke closing gitu ya, atau ke welcome message nih. Di sini kita bisa tambahin elemen-elemennya. Contoh di sini aku tambahin satu text area gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal klik text area, nanti di sini akan muncul gitu ya text box-nya. Kita kasih namanya plus ID-nya. Nama dan ID ini untuk apa? Nantinya akan dipanggil ketika kita integrate si CMS ini ke dalam bot. Jadi ini akan dipanggil di action-nya. Nanti akan aku demoin. Jadi kalau sudah standar di publish, ketika kita bikin CMS atau ketika kita pakai CMS, kita harus pastikan kalau si project tersebut sudah ada environment-nya. Jadi kita perlu bikin environment dulu nih. Environment ini sebenarnya pembagian kayak kita bikin satu software gitu ya, development, staging, production gitu. Standar seperti itu, kita perlu bikin salah satu. At least minimal ada satu gitu. Misalnya ada development, udah ada, terus ada production. Nah, itu bisa juga. Jadi kita udah punya 2 CMS nih. 2 CMS ada 2, production dan development. Nah, nanti misalkan kita ada enhancement gitu ya.
Terus kita mau tes dulu nih di development, ya udah kita pakai CMS and development dulu. Nanti kalau emang udah oke, kita update CMS and production-nya. Jadi ada dua CMS yang terpisah gitu. Seperti tadi aku bilang, salah satu guna CMS ini juga untuk yang bukan tag user gitu kan, bisa ikut bantu, ikut andil di project tersebut. Nah, pasti kita perlu invite mereka gitu kan untuk masuk ke dashboard si CMS ini. Nah, cara invite-nya seperti apa? Itu masih di menu CMS, terus ada user gitu ya. User, kita nanti add user, kita masukin emailnya, dan kita tentuin dia mau di-invite di environment mana. Oh, ini seperti contoh di sini, environment-nya yang development gitu. Nanti kalau ini ke-create, itu akan ke-create namanya namespace. Nah, namespace ini juga digunakan nanti untuk mereka login di dashboard CMS. Nah, ini dia untuk login ke dashboard CMS. Seperti tadi aku bilang, kita harus masukin namespace-nya dulu, klik continue, habis itu baru masukin kredensialnya, username, password dari si user. Oke, di sini aku coba demoin dulu untuk si kata CMS. Kita masuk ke project yang tadi, di register. Nah, di sini aku akan update salah satu aja ya, jadi greetings. Nanti greetings text ini akan kita bikin dari CMS, akan kita ganti gitu ya. Jadi kita masuk ke CMS dulu, dan kita bikin page. Misalkan di sini tadi ya, general gitu ya. Label samain aja. Description ya, kalau mau ditambahin silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa bikin formnya, misalkan di sini greeting, label disamain aja. Masuk ke greeting. Nah, di sini elemen-elemennya kita pakai text area. Terus kita namain greeting text misalkan. Untuk ID juga aku samain aja. Kalau udah di save. Oke, kalau udah save, kita bisa back. Lalu kita publish si CMS yang udah kita buat. Oke, sampai sini bikin CMS selesai. Kita pindah ke deploy. Jadi udah mention kalau kita perlu bikin environment ya. Kita bikin environment. Nah, sebelum bikin environment kita perlu bikin ini dulu sih, new deployment. Jadi ini juga ada 3, kayak major, minor, patch ya, seperti di aplikasi kebanyakan juga ya. Kalau patch, kalau update yang kecil-kecil gitu ya, nggak begitu penting. Minor, misalkan kalau ganti ada ganti state gitu. Kalau major ya kalau emang update fitur itu biasanya seperti itu. Ini kita patch aja. Ini kita udah bikin satu deployment, dan juga kita akan bind si deployment ini ke dalam environment. Jadi kita create environment dulu, kita pilih deployment versionnya. Ini sekarang kita create. Nah, kita udah bikin nih si development environment. Nah, kita bisa balik lagi ke CMS, kita ke tab user. Kita bisa add user di sini. Misalnya aku tambahin email aku ya. Terus environment-nya kita pilih. Nah, ini development, terus ini kan nama environment-nya apa, terus ini versi deployment-nya berapa. Add. Nah, ini udah di-add nih si Fadil nih ke CMS dengan namespace workshop 22 dev. Ini bisa kita copy, lalu kita masuk ke dashboard kata AI. Nah, ini adalah dashboard CMS-nya. Lalu kita masukin si namespace. Nah, lalu kita masukin credentials. Airplane. Bukan ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, kita udah bikin tadi satu kan general, ini udah ada nih. Nah, tadi kalau kita kasih description, itu biasanya muncul di sini nih, description-nya apa nih, karena tadi kita nggak tulis apa-apa ya udah no description provide.
Terus di form greeting, nah kita masukin, kita samain aja sih kopinya dengan yang udah dibuat. Ini kita udah bikin begini, kita save. Selanjutnya, sebenarnya ini agak skip sih, harusnya ini dulu, harusnya ini proses update ini terakhir. Sorry agak lupa. Jadi setelah kita invite user tadi harusnya kita ganti dulu si action ini ke CMS yang kita buat. Cara ganti gimana nih, kita hilangin aja, terus kita add action, terus kita pilih CMS action. Tadi kita bikinnya apa? Kita bikinnya text area. Udah, nanti kita pilih text area, terus di CMS gitu ya. Terus select elemen ini harusnya kita bisa masukin si nama format, terus dia udah hilang. Gitu sih, kita tinggal klik, terus di bawahnya udah auto generate juga, jadi dia penjelasan di sini sebenarnya dia akan ngambil value dari mana, dari greeting text itu nama elemennya, greeting nama formnya, general nama nama page-nya. Jadi cara baca gitu. Kita create action, kita naikin biar keluar duluan, kita save. Ini kalau udah kita save, kita publish, dan kita bisa coba. Nah ini karena kita pakai CMS, dan CMS itu ada di development, jadi kita perlu pilih dulu nih, kita perlu switch environment dulu nih ke development. Kalau kita hide, nah ini muncul nih. Kita bisa mastiin nih, udah bener, ini udah bener datang dari CMS belum nih? Kita bisa lihat di sini ada gambar mata ini. Ini detail dari actionnya bisa kita lihat. Oh ini bener nih actionnya namanya greeting CMS. Oh, berarti udah bener datangnya dari CMS gitu. Oke, itu untuk materi yang CMS. Kita lanjut ke integrate NL yang udah di train di sesi pertama tadi ke dalam chatbot. Jadi kita masih pakai flow yang sama. Cuman kita tambahin aja nih dari recap by gitu ya, selesai botnya. Tapi ini kita coba habis recap, kita kasih menu, habis itu dari menunya baru tuh kita implement NL ya, ke promo kah, ke live agent, dan ke yang lainnya. Ini aku dulu. Tapi ini recap, karena ini udah bukan jadi end state lagi, kita hilangin state-nya. Ini by-nya juga kita hilangin. Kita bisa diganti jadi menu copywriting-nya. Dan save. Kita bikin tadi ada 4 di menunya. Pertama, promo, ya. Terus kita bikin action-nya. Text, terus ini ada live agent, store location, Shopee. Ini promo Shopee ya. And Shopee X. Iya. Terus ada live agent, store location.
X terus yang terakhir ada store location ya. Halaman tadi N. Ini kita bikin nih masing-masing si step nih. Rapiin dulu. Nah, untuk integrasi NL ya nih, kita sebagai bot developer tuh kita udah punya acuan atau kita udah punya acuan lah gitu yang mana yang acuan kita adalah gini, yang tadi juga udah sempat dilihatin ya. Si desain NLU ini atau apa taggingnya ya, tagging dari NLU-nya. Jadi patokan kita ini caranya gimana membacanya? Jadi cara ngebacanya adalah misalnya tadi ini misalkan inputnya apa masih ada diskon. Oh oke, dia kedetek trade-nya promo gitu, trade dengan label promo. Nanti di bot ketika ini ke trade dia harus kemana? Oh karena ini promo, berarti dia masuk ke state promo yang tadi udah kita buat. Itu juga misalkan yang promo Shopee, lihat promo Shopee hari ini dong, Shopee udah kedetek sebagai dictionary, terus secara satu kalimat itu kedetek sebagai promo, itu masuk kemana? Oh masuk ke state promo Shopee, harusnya seperti itu. Begitu juga yang store location dan handover. Terus balik lagi ke sini, gimana cara kita integrate ya? Yang pertama kita harus bikin NLUS ini. Jadi kalau tadi kita udah bikin NLUS ya, tipe keyword dan regex gitu ya. Sekarang kita akan bikin tipe NL. Jadi si NLUS ini adalah jembatan nih, jembatan penghubung antara NLU, antara menu NLU ini, antara entity yang sudah di-train dengan bot, dengan kata flow gitu. Jembatannya adalah NLUS. Nah, jadi kita perlu bikin dulu NLUS-nya. Nah, tadi ada dua entity. NLU kita bikin dulu. Sekali pertama kita main aja trade. Terus tipenya NL. NLUID. Jadi NLUID ini adalah kombinasi dari nama tim. Jadi di sini namanya timnya kata workshop titik 2 nama project. Nah, projectnya yang kita buat sekarang adalah workshop 2022. Terus kita bisa isi threshold. Nah, biasanya kita di 0,8 untuk threshold. Threshold ini apa? Jadi threshold ini adalah batas skor gitu ya. Batas skor suatu kalimat itu bisa ditangkap sama bot. Gitu. Jadi kalau tadi kita udah lihat di sesi sebelumnya ketika kita train terus ketika kita tes hasil trainingnya itu akan ngeluarin skor, confidence score gitu. Nah kalau confidence score-nya, kalau threshold contoh kita kasih 0,8, berarti ketika skornya itu di bawah itu si chatbot ini nggak akan nangkep, akan di-ignore sama dia. Tapi ketika 0,8 ke atas sampai nilai paling terakhir itu 1, itu akan masuk ke bot, yang akan dikenali sama si bot. Untuk trade kita bisa tambahin as intent. Jadi as intent ini entity thread ini akan kita buat sebagai as intent gitu. Si entity yang tadi dibuat di NL ini. Terus output, nah outputnya kita row. Jadi ada beberapa output. Kalau row ini jadi ya as row aja gitu semua hasil dari NL-nya gitu ya. Hasil dari NL-nya akan di print gitu. Jadi tadi ada score, mungkin ada label dan lain-lain itu akan ke bawah gitu kalau kita pakai output row. Read, terus kita bikin satu lagi yang dictionary. Workshop
Mas Fadil mau tanya boleh? Boleh, silakan. Untuk yang threshold itu contoh case-nya seperti apa ya? Pengenalan kata tadi kan ada. Berarti 0,8 itu kita bilang tinggi kali ya sampai 1. Kalau 0 sampai 0,7 itu lebih rendah. Nah, itu kayak gimana sih, Mas? Betul. Pengetesannya. Aku lanjutin ini sebentar ya, Mas. Habis itu kita balik ke threshold. Oke. Oke. Ini untuk threshold-nya masih sama 0,8. Terus ini dictionary kita pakai output-nya yang free saja. Jadi ini kita bisa nanti ambil label ya. Terus entity name buat di sini. Kita use label. Jadi use label ini kita mau ngambil label dari si dictionary-nya. Karena kita cuma butuh Shopee-nya doang kan tadi. Kita butuh label itu untuk mengenali kalau kata ini adalah punya si Shopee. Kalau nanti bisa ada GoPay, ada apalagi lain-lain, oke kita untuk mengenali itu juga gitu. Oke, ini kita create. Udah, nah ini aku balik lagi ke si threshold tadi. Jadi gini Mas, kalau kita cek di NLU ini, di menu NLU ini, kita bisa tes NLU. Kita bisa tes NLU, misal mau lihat promo. Ini di promo ini kan dia ada di dalam thread ya. Ada di dalam thread, jadi dia masuk ke sini. Terus di sini ada apa namanya value-nya lah, ada value-nya, tipenya trade, terus value-nya promo, start end dan skor. Nah, skor ini yang tadi ku bilang. Kalau kita lihat skor ini kan 0,9 ya. 0,9 berarti ini akan bisa ditangkap sama si NLUS tadi, karena di NLUS tadi threshold-nya kita taruh 0,8. Tapi kalau misalkan ada satu kalimat lain gitu ya, yang skornya ini 0,7 sekian gitu. Nah ini si chatbot nggak akan ngedetect gitu. Di chatbotnya nggak akan ngedetect, walaupun di sini ngedetect. Tapi karena skornya kecil kan jadi kayak kita mengapa ya, ngasih batasan aja, jangan sampai yang skor kecil-kecil ini masuk juga gitu. Karena bisa jadi skor kecil-kecil ini kan makin kecil kok skornya, berarti kan makin nggak confident kan, makin belum tentu benar kalau input tersebut maksudnya adalah promo misalkan atau yang lain gitu sih. Ya, acuan supaya bisa ke detect lebih baik aja ya mungkin. Yes. Batasan. Ya. Oke. Betul. Oke, aku lanjut ya. Jadi kita udah bikin NLUS ya. Sama seperti greeting dan font, kita juga perlu bikin intent ya. Jadi kita masuk ke intent, kita create intent. Ini misalkan menu intent gitu ya. Intent, text, kita ambil classifier ya. Classifier ada dari trade ya. Terus dan dari dictionary. Jadi kalau gini kita bisa satuin aja sih kalau kayak yang menu gini-gini, karena dia kan apa ya, ujungnya pun akan bergandengan gitu kan si trade dan dictionary ini. Jadi kita bisa satuin aja di dalam satu intent. Terus kita tambahin atribut, jangan lupa. Atribut nama ini sih bebas sih, tapi biasanya kita akan samain aja namanya dengan nama NLU-nya gitu. Trade, kita add atribut lagi, satu lagi, trade. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita bikin transition dari tadi recap ini tadi include menu juga kan di sini. Menu, jadi kita bikin transition. Sama promo, conditionnya apa? Conditionnya berarti intent sama dengan menu intent, tapi nggak selesai sampai di sini. Karena kita mau lebih spesifik lagi kan. Jadi kita perlu kasih n gini. N atribut, jadi kita bikinnya atribut dengan nama trade gitu ya. Nah, apa nih atribut trade-nya? Atribut trade apa sih yang memenuhi untuk masuk ke step promo ini? Tadi yang aku bilang, kita mengacu di sini. Oh, trade labelnya promo. Jadi di sini kita tambahin atribut trade-nya adalah promo. Trade untuk yang lokasi
masih sama, menu intent, atribut rate aja yang berbeda. Berarti di sini store log. Ini handover ya. Terus yang terakhir Shopee. Yang ini ada dictionary ya. Kalau ada dictionary, ini masih sama, atribut rate-nya promo. Atribut rate-nya promo dan dictionary-nya Shopee. Berarti kita perlu tambahin satu kondisi lagi. Dan atribut dictionary. Nah, kalau dictionary ini kita ambil dia outputnya bentuk array gitu. Jadi kita perlu ambil array ke nolnya. Sama Shopee. Menu intent dan atribut rate promo dan atribut dictionary dan nolnya Shopee. Nah, ini udah, lalu kita bisa publish. Nah, setelah kita publish, kita bisa cek udah bener belum sini si CNL udah ke integrate. Hai. Iya. Lama nih. Nah, ini. Jadi kita inputnya ini kan mau lihat promo ya, ini kalimat yang udah di train sebelumnya bisa masuk sini. Ini bener nih promo text gitu. Kalau mau lihat yang lain misalkan live agent, misalkan live agent tuh inputnya apa aja tadi ya? Nah, nih live agent masuk ke dalam live agent. Misalnya kita mau coba yang promo Shopee. Promo Shopee kita lihat nih, salah kan nih dia nih. Kalau kita lihat ya, kita klik yang mata ini dia malah masuk ke promo text. Nah, itu gimana cara kita debug kayak gitu ya? Gimana cara kita debugnya sampai tahu kenapa sih ini bisa masuk ke sini, nggak masuk ke promo Shopee? Nah, itu biasanya kita gini, kita bisa inspect elemen. Terus network. Nah, itu kita coba chat yang di sini nih. Misalkan hai. Lihat gitu ya, kan converse ini nih, karena mau lihat promo Shopee itu kan converse terakhir ya. Jadi kita bisa klik. Oke. Klik, terus masuk ke yang message. Terus yang ini. Nah, kita lihat yang attributes-nya. Jadi atribut yang di dalam sini tuh yang tadi kita udah define di dalam intent. Tadi intent kita bikin dua kan, dictionary dan trait gitu. Nah, itu akan kebaca di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari kalimat mau lihat promo Shopee ini, itu kedetek atribut apa aja. Oh, dictionary-nya 0, bukan Shopee malah O gitu ya. Oh, ini dalam artian dia nggak kedetek atribut, dia nggak kedetek sebagai Shopee gitu. Rate-nya udah bener promo.
Nah, karena tadi kita juga punya satu tag yang cukup promo aja tanpa dictionary Shopee, makanya dia akhirnya masuk ke dalam action atau ke dalam state yang promo karena Shopee-nya tidak kedetek. Nah, biasanya kalau udah terjadian seperti ini, ya biasanya kita akan tektokan lagi nih dengan tim NL, dengan tim conversation design. Kita bilang, ini yang Shopee belum kedetek nih. Kita juga bisa sebagai bot developer, kita juga bisa mastiin gitu. Kita bisa double check dengan kita masuk ke NLU, kita tes NLU-nya. Kita lihat di sini. Oh benar nih, untuk dictionary belum kedetek sama sekali, sementara yang kedetek cuma si promo. Nah, berarti ini harus dibenerin lagi dari sisi training NL yang tadi tambahin untuk dictionary Shopee-nya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu dari aku. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Halo, selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Natalia dari MII. Saya mau tanya Mas, tapi ini di luar materi yang sudah disampaikan oleh Mas Fadil. Ya. Kalau misalnya nih saya punya token tuh, tapi tokennya tuh statis gitu, bisa nggak ya Mas, itu dipakai untuk seluruh user gitu? Token statis ini case-nya untuk apa ya Mbak? Bisa lebih detail. Biasanya buat FA, karena kan dia nanti ada expired-nya tuh. Dia berubah kalau waktunya udah expired. Itu bisa nggak ya Mas kalau di kata AI? Kalau tokennya expired untuk API ya, kalau harus generate dari kata harusnya masih belum bisa sih Mbak. Ya paling mbaknya ya harus update manually gitu kan di action API yang emang required token tersebut gitu. Tapi kalau ditanya token bisa apa enggak, ya bisa aja di kata ada action API namanya. Action API. Nah, nih custom API. Nah, bisa aja ditambahin token. Biasanya kan token juga di headers kan. Biasanya di header apa authorization misalkan apa barrier terus bla 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 tokennya gitu kan. Itu bisa ditambahin di sini. Cuman kalau emang harus karena tadi Mbak E mention kalau tokennya ada expired juga, berarti kan harus di refresh gitu ya. Kalau refresh otomatisnya harusnya sih belum bisa untuk di chatbot. Jadi mau nggak mau ya manually harus di update gitu untuk si tokennya. Gimana Mbak? Cukup menjawabnya? Jadi belum bisa ya Mas kalau untuk yang statisnya? Harus sendiri ya? Dinamis mungkin Mbak yang nggak bisa. Kalau statis kan ya maksudnya dinamis. Ya betul. Ya. Kalau dinamis belum bisa. Tapi mungkin aku kasih sedikit tips kali ya. Karena kalau action API-nya banyak berarti kan harus gantinya juga banyak tuh. Action API 10 harus ganti 10 misalkan yang perlu token itu kan. Iya, betul. Nah, ini kasih tips sedikit, kita bisa bikin seperti ini Mbak. Jadi kita bisa ada namanya config kalau dibuat YAML seperti ini, kalau di dalam kata platform dia di sini configuration. Nah, kita bisa taruh satu variabel dan key value gitulah, variabel dan value-nya apa di dalam configuration. Contoh seperti di sini. Aku di sini masukin API base URL gitu ya. Nah, ini API base URL-nya ini value-nya. Nah, ini yang akan kupanggil di action API nanti. Jadi kalau kita lihat di action API-nya ya. Nah, ini config $, buka kurung tutup kurung config, karena kita simpan di config, terus apa nama variabel yang kita bikin. Jadi kalau nanti banyak harus ganti gitu ya, kita cukup ganti satu sekali aja, cukup ganti di config. Nah, misalkan kalau di sini aku mau ganti nih URL-nya ya kan, aku cukup ganti di sini aja, aku nggak perlu masuk lagi satu-satu ke
Action API yang ada untuk gantinya. Paling untuk sementara sih seperti itu sih Mbak caranya sih. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Nah, ini sekalian kalian ini karena teman-teman kan partner baru juga ya. Aku share sedikit tentang struktur ya, kayak struktur di tim project di Kata itu. Kalau kita bisa bikin bot via YAML itu kita struktur seperti ini. Jadi kalau tadi dikasih lihat sama Tri kan sebenarnya ketika kita download botnya atau kita init dari awal tuh cuma dapat satu ya, bot YAML ini aja kan. Nah cuman ketika nanti si botnya ini udah besar, udah banyak flow-nya, kan akan sangat sulit untuk minute satu chatbot cuma di dalam satu flow bot YAML ini. Jadi kita bisa pecah biasanya ke dalam flow dan metode misalnya yang banyak gitu ya. Jadi kita pecah seperti ini. Untuk struktur di bot YAML masih sama seperti yang tadi di download sama Tri, flow, terus kita define nama flow-nya apa. Nah, tapi untuk code-nya, untuk keseluruhan code-nya itu kita taruh di file yang terpisah gitu. Jadi di sini kita tinggal panggil aja lah istilahnya, kita tinggal panggil. Jadi misalkan di sini fallback gitu ya, aku panggil dari folder flow, terus fallback YAML nama filenya. Nah sebenarnya code keseluruhannya itu ada di sini. Itu ini masih pendek lah, kalau yang panjang nih kayak gini tuh. Kalau kita satuin semua di bot YAML bisa berapa banyak line code gitu yang harus kita manage, susah manage ya. Begitu pula yang metode. Nah kalau di metode itu seperti ini, jadi parse time, terus parameternya apa, ini namanya, parameternya apa, terus code-nya dari mana, code-nya dari sini, aku bikin satu folder methods, terus nama filenya. Terus entry-nya ini nama function yang misalkan yang parse time, nah ini nama functionnya parse time, jadi kita masukin entry-nya apa, mau yang mana gitu ya, mau function yang mana yang kepake di dalam metode ini. Itu sedikit best practice sih dari kita. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Kayaknya masih bingung juga kayaknya ya, karena mungkin belum pernah hands-on gitu dengan platform, jadi kayak belum dapat apa ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Ini aku kasih di documentation. Ini ada di documentation Kata ada start your first chatbot. Kalau teman-teman mau coba dulu gitu ya untuk bikin chatbot itu seperti apa, itu kurang lebih mirip-mirip dengan yang ini sih, cuman simple aja. Ini mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku lempar balik ke Mas Davin ya. Ya, kalau mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin di luar dari sesi ini bisa saya nanti saya sampaikan untuk ke Mas Fadil ya. Ya, boleh. Mungkin sekarang belum ada pertanyaan, nanti mungkin ada pertanyaan baru nanti. Apa masih pertanyaan lagi? Atau mungkin dari peserta kegiatan hari ini mungkin ada pertanyaan juga dari sebelumnya.
karena masih ada sih yang tadi sama Mbak Fuli yang sepertinya bisa jawab. Suaranya kurang jelas, Mas David. Halo, sorry. Halo. Halo, tes. Ya, sebenarnya suasananya di sini ya. Enggak, ini sih Mas agak apa? Robot gitu suaranya. Oh, Iya, di saya juga. tes. Ya, soalnya udah jelas belum nih suaranya? Tes. Lumayan sini Mas. Oh, oke. Kalau gitu mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu ya, mungkin kita penambahan lagi. Nanti kalau dengan kesempatan juga ada penambahan lagi, akan saya infokan ke Bapak Ibu serta hari ini. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk sesi video ini dan penambahan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang telah diambil di online training pada hari ini. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas David. Terima kasih, Mas. semua. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you.